Selamat berjumpa kembali bersama saya Edi Wahyudi dan di sana ada Indra Mas Karismiaji. Haji untuk menemani kawan kaliber, menemani Anda menunggu waktu berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Mas Indra, sehat Mas Indra ya? Alhamdulillah, ini berarti udah hari keberapa nih Mas puasa? Baru hari Saat keempat kita ya. tapping ini hari hari oh ya ya kita on air hari ketiga ini. Hari Hari ketiga ketiga menurut ya. versi MUI pemerintah. Oke, ya mudah-mudahan Hmm. semua puasanya lancar ya. Amin, amin, amin. Nah, hari Mas ini Indra kita bahas juga apa nih Mas? ini ada informasi atau berita yang mengingatkan saya kembali ke zaman Orba, Apa Orde tuh Baru. Mas? Apa beritanya? Coba dibacakan dulu. Karena pemerintah mulai merencanakan membolehkan jabatan ASN diisi oleh TNI dan Polri. Saya Wah, baca dulu ya Mas ya dari bener nggak ya itu nanti hoax tuh? Bener nggak ini beritanya? ini dari kompas.com. Mudah-mudahan valid ini. Kalau kalau media-media yang terverifikasi dengan benar ini valid mudah-mudahan ya. Oke, Saya coba bacakan dulu dibacakan ya. dulu. Ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Aswar Anas, mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Salah satu isi dalam rancangan PP tersebut yakni jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan Polri. Aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya. Artinya ASN pun bisa menjadi pejabat di TNI dan Polri, kira-kira begitu ya. Ujar Anas dilansir siaran pers dari laman resmi Kemenpan RB hari Selasa. Meski demikian, Anas menegaskan aturan tersebut nantinya bersifat resiprokal atau timbal balik. Kemudian juga akan mempertimbangkan seleksi secara ketat. Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta, kata Anas. Itu aja, Mas. wah bener ya. Ini jadi ingat kembali masa-masa kecil saya di Iya, era Orde Baru fungsi di ABRI. mana, Fungsi nah ABRI, Mas. iya, kebetulan almarhum ayah saya kan juga perwira tinggi ABRI ya, jadi Oh, gitu. apa? eh Ya kembali mengingatkan yang Hmm. sebetulnya kan sudah diubah berdasarkan TAP MPR nomor 7 tahun 2000, ya kan? Jadi ya kembali ini kenapa ya ada kebijakan seperti ini. Ini saya bacakan ya, TAP MPR-nya pasal 5. Ya, ya, ya. Pasal 5 butir kelima. Jadi dikatakan anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Hmm. Nah, ini dengan rencana PP, ini kan peraturan pemerintah ya. Ya, Harusnya sih letaknya di bawah TAP MPR nih. Jadi jadi kita berada di masa di mana peraturan yang levelnya di bawah itu bisa menggantikan peraturan yang levelnya di atas. ya, ya. Ini semakin ajaib juga. Ini yang disebut Kondisi. dengan ketidakwarasan dalam bernegara itu ini Nah, salah ini satunya. salah satunya itu. Nah, kita kan hadir untuk mengingatkan kembali ya. Ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan kembali, bukan bertujuan untuk mendiskreditkan siapapun, bukan untuk menghina siapapun, tetapi justru untuk mengingatkan. Kenapa sih dulu itu dui fungsi ABRI itu dihilangkan? Masih ingat nggak Mas kenapa? Kita kan Ya, ya, sama-sama hidup di ya. era Mm-mm. Orde Baru terus masuk ke era reformasi. Ya, Mungkin yang anak-anak muda kan yang belum lahir nggak tahu nih. nggak Atau tahu. yang seumur kita lupa kan gitu. Yang lebih senior dari kita mungkin udah kena ini penyakit pikun jadi lupa kan gitu.
Kenapa Ya Mas itu dulu dui fungsi ABRI itu dihilangkan di era reformasi? ya karena hampir semua jabatan-jabatan atau posisi-posisi penting di sipil itu kan diisi oleh ABRI gitu. Waktu itu ABRI namanya, sekarang TNI. Wali Ya, kota ya, bupati itu diisi oleh ABRI selevel kolonel. Kemudian gubernur diisi oleh yang selevel legend ya, bintang 2. Majen ya, sorry ya, bintang 2 Majen gitu. Kemudian ya, menteri-menteri itu banyak sekali yang dari ABRI. Terus ya. orang sipil itu makin terpinggirkan waktu itu. Lalu reformasi, rakyat menuntut ABRI masuk ke barak lagi, gitu kan. Bahkan dulu DPR ada fraksi ABRI ya. Ya, 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 fraksi ABRI. Ya, Dan eh, Golkar itu kan salah satu komponen pentingnya itu kan dari ABRI juga. iya, jadi kan hitungannya ada dua fraksi itu, ada fraksi Golkar, Ya, ada fraksi iya, ABRI di situ. iya, Jadi sebetulnya ini apa masa reformasi itu kan masa untuk kembali mengembalikan kewarasan bernegara kan. ya, Tugas TNI ya. Nah, kita bicara dulu deh. ABRI itu adalah TNI plus Polri, angkatan bersenjata kan. Kemudian di tahun ya. 2000 itu berdasarkan TAP MPR juga, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 itu dipisahkan antara TNI yang merupakan militer dan polisi, Polri itu adalah sipil yang bersenjata. Jadi Ya, jadi jadi masyarakat juga jangan keliru nih menganggap polisi itu bukan militer. Polisi iya, itu adalah rakyat sipil, ya kan? Jadi masuknya ASN tapi punya kewenangan memegang senjata karena bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban kan. Nah, di era reformasi itu kenapa TNI dan Polri itu tidak lagi memegang jabatan sipil? Karena memang tugas pokok dan fungsinya bukan ke sana. Ya kan? Tugas pokok fungsinya bukan untuk eh, pemerintahan, tetapi memang ya. untuk menjaga teritori Indonesia. Ya kan tadi Betul. menjaga ketertiban keamanan itu dikembalikan ke sana. Yang Pertahanan kedua di negara. pertahanan negara kan gitu. Yang kedua adalah TNI dan Polri ini di era Orde Baru oleh Pak Harto memang dipakai untuk melanggengkan kekuasaan dan juga mengatur menjadi pemerintahan yang represif karena mereka bersenjata kan. Orang kan takut kan. Ya, Jadi mereka itu bersenjata, orang rakyat biasa jadi takut. Yang kedua adalah struktur komandonya itu mudah, ya kan? ya, Artinya anak buah itu pasti nurut sama komandan kalau kita bicara di militer ya. Jadi kan secara kontrol akan mudah bagi seorang seperti almarhum Pak Harto untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan keinginan beliau. ya. Nah, Dan itu itu ABRI ya, mendapat jatah di jabatan-jabatan politis ya, Mas. ya itu. Karena Ya, dari kacamata Pak Harto akan lebih mudah untuk eh, memerintahkan anggota TNI atau Polri. Dulu namanya ABRI kan. ya, Nah, sedangkan kalau kalau sipil kan agak sulit kan. Banyak sekali nggak terbiasa untuk menggunakan sistem komando kan. ya, ya, Nah, tapi sebetulnya yang benar bernegara itu ya jabatan untuk sipil ya berikan ke sipil. Untuk militer ya biarkan karirnya di militer. Ini kan mencampur adukkan lagi yang akan kacau. Kacau salah satu juga kita harus mikirkan karir orang kan. Ada orang ya, yang meniti karir dari awal kan gitu berharap nanti bisa jadi pejabat eselon 3, eselon 2, eselon 1 ya kan. Tiba-tiba jabatannya ditempati oleh seorang berpangkat militer atau Polri
yang tidak meniti drop-dropan. karir di sana kan itu tiba dan Ya, juga mungkin kompetensinya nggak di sana ya, karena kan ya, memang pendidikannya bukan di sana. ya. Nah, ini yang agak ngeri nih Mas. Ini bisa bisa kembali lagi ke era seperti Orde Baru di mana memang yang pemerintahnya menjadi bukan pemerintah yang demokratis, pemerintah yang represif, yang memang Impresif itu. ya menjadi militerisme kan, itu Ya. yang sebetulnya bertentangan dengan demokrasi. Kalau menurut Mas Edi gimana nih? Nah, ini kita berharap pada partai-partai politik yang tidak ada hubungannya sama militer itu bisa bersuara gitu. Karena ini nanti kan otomatis akan mengurangi jatah-jatah mereka kan, mempersempit ruang gerak mereka di wilayah pemerintahan, wilayah pemerintahan maupun di nanti kementerian terutama ya. Kalau menteri itu sudah dikapling oleh TNI, orang-orang sipil makin berkurang wilayahnya. Kemudian wali kota, bupati, gubernur yang seperti saya bilang di awal tadi, itu bisa jadi drop-dropan juga dari TNI. Dengan deal-deal tertentu kayak apa, kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Ini kayak deja vu aja ini nanti. Ya, kita yang Jadi hidup era 80-an gitu kan kayak gitu itu. jadi istilahnya berarti negara ini bukan mengalami kemajuan tapi kemunduran ya karena balik lagi kan? Ya, Balik kementerian atau lagi. copy paste kali Mas. Copy paste keberhasilan Orde Baru untuk mengendalikan seluruh komponen pemerintahan itu loh. Itu kan Ya, memang harus diakui efektif kalau pengendalian itu. Karena garis komando itu kuat daripada demokrasi yang murni, yang ketertiban demokrasi itu lebih banyak apanya eh, apa apa ya namanya dialogis gitu ya. Kalau kalau militer itu kan hampir tidak ada dialogis. Komando ya ini ya ini, komando diperintahkan tadi itu kan ya itu ya harus. jadi ikut perintah. Nah kan balik lagi Mas ke diskusi kita berapa hari yang lalu. Kalau gini ceritanya, buat apa kita merdeka? Ya kan? Hmm, Ini kan sama aja kayak kehidupan kita tidak merdeka lagi karena ada kelompok yang sebetulnya itu kita berikan mandat untuk ngurus negara, tapi justru malah digunakan untuk menekan rakyat sendiri, mungkin untuk kepentingan kelompoknya, bicara tentang kekuasaan, tentang mungkin ada proyek-proyek apa yang tidak berujung ke kesejahteraan rakyat kan begitu. Nah ini yang harus kita ingatkan, ya kan? Kita sudah melampaui reformasi yang berdarah-darah loh Mas. Reformasi itu kan bukan ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, tapi juga banyak korban di sana. Bahkan sampai hari ini kan masih banyak yang belum ketemu karena masih hilang kan bagian dari perjuangan reformasi yang diculik itu. Makanya setiap hari Kamis aksi Kamisan itu ada terus, ya kan? Karena sampai hari ini pemerintah pun belum ada langkah nyata. Bagaimana untuk kejelasan dari sekian orang yang hilang di dalam perjuangan reformasi itu. ya. Dan Nah, mulai hari-hari ini sudah memang makin menjauh dari tuntutan reformasi 98 dulu itu Mas. ya itu yang sangat disayangkan dan tugas kita mengingatkan lagi pada seluruh rakyat kalau jangan lagi kita mundur ke belakang, tapi kita maju ke depan. Itu kan yang paling penting. Nah, ini juga satu hal yang mungkin perlu kita angkat juga nih, Mas. Kan di Ya, berita tadi itu nggak cuman bicara tentang anggota TNI Polri yang menduduki jabatan ASN nih. Katanya ASN juga bisa menduduki jabatan ya, ya, TNI atau kasih Polri tahu kan gitu. tadi. Ya. Ini apa desainnya akan banyak model-model kayak Deddy Corbuzier ya?
Jadi akan banyak pangkat-pangkat tituler begitu atau gimana? Ya. Menurut Mas Edi gimana? Kita belum tahu. Yang jelas kalau perkiraan saya, ASN itu tidak akan menduduki jabatan strategis di militer. Misalnya pengendalian prajurit gitu mungkin enggak. Kalau penyusunan anggaran mungkin iya. Di bidang administrasi mungkin iya. Gitu. Loh, itu Jadi sudah ada, yang Mas. Jadi di militer itu, karena saya keluarga militer ya, memang ada tenaga-tenaga sipil yang digunakan untuk urusan birokrasi, urusan administrasi, itu sudah ada. Tapi mereka tidak menduduki jabatan militernya. Itu iya sampai sekarang itu tidak masih membawai ada. pasukan lah. Iya, karena tadi kan kita bicara tupoksinya beda, kan? Nggak cuma tupoksi sih, pendidikannya kan juga Kompetensi juga, beda, Mas. Mas. Iya, kompetensi karena pendidikan kan. Eh, Ya, Militer itu dididik melalui akademi militer, ya kan? Yang punya tugas ya tadi menjaga teritori, pertahanan, kan? Itu yang paling utama kan ke sana. Sedangkan kalau yang namanya sipil, ya pendidikannya kalau kita bicara ASN ya, bicara tentang birokrasi, mereka sebagai birokrat kan gitu. Administrasi kenegaraan dan ya, dan sebetulnya lebih banyak bicara tentang regulasi. Nah, kita ini kan yang suka agak kebalik-balik nih kan gitu. Indonesia ini pemerintah jadi regulator iya, jadi pemain iya kan begitu. Jadi ya itu yang justru nggak waras kan gitu. ya, Harusnya semakin ke depan kita justru semakin menempatkan posisi sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugas ya, pokok dan fungsinya, supaya ada eh, pembatas yang jelas sehingga pertanggungjawabannya kan juga jelas. ya. Kan Jangan bicara sampai tentang pengusaha mengerangkap pengusaha. Pengusaha eh, kan. Namanya kalau penguasa. kalau istilahnya almarhum Rizal Ramli itu peng-peng, Mas, Nah, ya kan? Penguasa sekaligus pengusaha kan. iya, iya. Tuh. Kalau saya dulu ada istilah tahun 80-an penguasaha. Ya, itu penguasa sekaligus pengusaha. Ya, dan jangan sampai kan begitu adanya TNI dan Polri ini justru untuk melindungi tadi penguasa dan pengusaha. Ya, Artinya kita tidak menuduh, tetapi kan berpotensi seperti itu jadi. iya. Karena kan Lagian, rakyat juga takut kan karena mereka bersenjata iya, nih kan gitu. Mereka iya, punya pasukan, mereka bisa bisa memerintahkan pasukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya bisa dianggap melanggar hak asasi manusia, misalnya kan itu. Kita nggak lagi ingin menjadi bangsa yang biadab kan, karena juga Pancasila pun sila kedua itu mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Kalau kita menggunakan kekuatan-kekuatan militer itu kan cenderung dianggap itu melanggar hak asasi manusia. iya, Itu yang kita khawatirkan. Nah, kehadiran kita ini untuk mengingatkan semua elemen bangsa untuk sudahlah kalau sudah ada aturan yang baik itu jangan malah diubah lagi. Apalagi dengan peraturan yang kekuatannya itu di bawah itu, ya kan? Tanpa juga ada dialog. Ini kan nggak ada dialog kan? iya, Nggak ada dialog di masyarakat. Apakah memang kita membutuhkan para petinggi militer dan Polri ini, TNI dan Polri ini untuk menduduki jabatan ASN? iya, Apa urgensinya kan gitu? Apakah ASN juga mau karirnya diganggu oleh tiba-tiba dimasuki oleh mereka-mereka yang sebetulnya tidak memiliki kompetensi di bidang itu hanya karena mereka militer kan. Ini yang juga kita hanya yang mengingatkan. yang mengkhawatirkan lagi, Mas, nanti kalau sudah banyak militer di jabatan-jabatan publik, di jabatan pemerintahan, nanti
proses dialektika itu akan semakin terkebiri gitu. Ini kekhawatiran, Otomatis kekhawatiran lah. gitu ya. Karena tadi kan Karena kita sudah ya, bahas kalau di militer itu komando sistemnya, bukan ya, musyawarah. Eh, eh, apa kalau di militer musyawarah wah, akan kalah terus kan begitu. Karena hmm, harus harus ikut komando kan gitu. Kalau nyerang dari kiri ya nyerangnya dari kiri kan gitu. Barisnya begini, kalau barisnya dialogis, wah, itu yang satu maunya hadap kanan, satunya hadap kiri kan gitu. Jadi karena memang berbeda tujuan kan tadi. dan Disiapkannya jangan untuk tujuan yang ya, berbeda. kalau sudah proses dialektika nggak ada, jangan berharap ada yang namanya oposisi, ya kan? Oposisi itu nanti sudah jadi bahan kelipingan aja. Ini masa lalu. Dulu pernah ada oposisi kayak gitu. Seperti Orde Baru dulu kan tidak mengenal oposisi yang sesungguhnya gitu. Nah, ini yang rakyat sipil itu harus bersuara lebih kencang lagi untuk bereaksi tentang rencana pemerintah yang satu ini. Ya, kuncinya sih sebetulnya mungkin masyarakat juga belum paham konsep oposisi ya. Jadi mungkin kalau saya lebih suka nggak menyebut kata oposisi, tapi harus ada yang mengontrol kan. Jadi Ya, supaya tidak semena-mena. Jadi kalau kata Lord Acton, dia mengatakan eh, power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung akan membuat orang itu korup, ya kan? Nah, hmm, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan yang absolut itu udah pasti akan korup. Nah, kita butuh membatasi bagaimana orang itu tidak memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Itulah inti dari demokrasi kan. Makanya ada DPR itu sebetulnya di negara presidensial harusnya memang bertugas untuk memberikan pengawasan. Jadi yang betul ya. itu DPR Sebagai lembaga itu kontrol. iya, bukan kayak di Indonesia sekarang ada koalisi, itu nggak benar. DPR itu harusnya posisinya memang sebagai oposisi pemerintah. Walaupun pemerintahnya itu berasal dari partai yang sama, tetapi karena DPR itu dipilih rakyat, harusnya tidak menjadi koalisi pemerintah, tapi harusnya Ya, menjadi oposisi pemerintah. Itu kalau kita bicara pelajaran tata negara, belajar demokrasi yang benar. Nah, kita ini agak keliru, tapi kelirunya juga nggak ada upaya untuk membenahi ini kan. Kita terbawa arus menggabungkan antara sistem parlementer dan presidensial kan gitu. Ada koalisi, ada oposisi. Ya, harusnya presidensial nggak begitu. Yang namanya DPR itu harus menjadi oposisi. Karena dia kan harus kontrol pemerintah. Jadi nggak boleh iya aja menjilat pemerintah, menyanjung-nyanjung itu posisinya bukan di situ karena dia harus berpihak pada rakyat. Gitu, ya, Mas. Oke, ya, mungkin itu. kita sudahi dulu diskusi Ya, kita hari ada ini. pesan saya, Mas, sebagai penutup ini. Ya, Ayo kita sama-sama mengembalikan kesadaran kita, mengembalikan kemauan kita untuk kembali bernegara dengan mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Gitu. Jadi sepakat, kalau ada penyelewengan kita harus kontrol semuanya itu. Jangan sampai nanti sepakat, makin ya semakin larut nanti kita semakin gak waras dalam bernegara. Itu Mas Indra. sepakat. Ya, dan tadi kan kita semakin maju ke depan, kita jangan lagi mundur ke belakang. Ya kan kita sudah melewati reformasi yang berdarah, reformasi yang wah itu kan ngeri Mas, bakar-bakaran dulu kan gitu. Jadi kerugian itu sangat besar kan. Masa kita akan kembali lagi ke era itu? Jadi seakan-akan Ya, kita tidak memperdulikan perjuangan reformasi. Ayo kita justru malah semakin mendorong Indonesia ini menjaga negara yang demokratis, negara yang maju sesuai dengan Pancasila. Karena itu ya, adalah dan Undang-Undang Dasar 45 ya itu adalah dasar negara dan konstitusi kita. Oke, kita oke. tutup di sini dulu. Sampai jumpa Ya, lagi sampai jumpa. para eh,
kawan Kaliber. Kawan Kaliber. Ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar di kolom komentar berikut ini. Sampai jumpa.